Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Malik. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Malik. Bagaimana dengan Pak Malik sendiri? Alhamdulillah Bu, semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, selalu semangat dalam menjalankan tugas sebagai pendidik ya Bu. Iya betul Pak Malik. Oh iya, ngapunten Bu Linda. Dengan hari ini Bu Linda mau melakukan kegiatan coaching gitu ya? Betul Pak Malik. Apa yang sudah Bu Linda persiapkan dalam kegiatan coaching hari ini Bu? Yang sudah saya persiapkan yaitu saya menyusun atau merencanakan apa yang sudah akan kita lakukan untuk kegiatan coaching kita ini nanti. Ya, begini Bu Linda, untuk kegiatan coaching nanti saya mau bikin ke Bu Linda untuk melakukan dokumentasi dulu ya, berupa pengambilan video. Apakah diperkenankan Bu Linda? Boleh banget Pak Malik. Ya, semoga dengan observasi yang Pak Malik lakukan nanti saya dapat mengetahui apa yang kurang dalam diri saya nanti. Kemudian Bu Linda, sebelum nanti jenengan mulai coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ke jenengan terkait persiapan Bu Linda. Iya Pak Malik, dengan senang hati. Pada kegiatan coaching nanti Bu Linda, saya akan mengamati interaksi antara Bu Linda dengan coaching, dan kemudian saya juga akan menilai sesuai dengan penilaian coaching ya Bu, apakah coaching yang dilakukan Bu Linda sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian Bu Linda mampu memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian si coaching tadi Bu, apakah bisa merespon dengan jawaban yang jujur dan terbuka. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa coaching itu sesuai dengan prinsipnya Bu ya. Yang pertama yaitu menjaga kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum Bu Linda melakukan coaching, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu, boleh Bu ya? Boleh banget Pak, monggo. Ya, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang Bu Linda mau kembangkan dalam kegiatan coaching nanti Bu? Di sini ya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching ini yaitu kompetensi inti dari coaching itu sendiri. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot yang akan disampaikan ke coaching agar si coaching nanti mencurahkan keluh kesahnya dan bisa menentukan solusinya sendiri. Sehingga bisa membuat coaching nyaman ya Bu Linda. Banget, betul sekali Pak Malik. Kemudian Bu, dari ketiga kompetensi coaching tadi Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin difokuskan untuk Bu Linda pada hari ini? Mungkin gini ya Pak Malik, mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh. Kalau menurut penilaian saya, kompetensi mendengarkan aktif dan kehadiran secara penuh itu hal yang utama dilakukan saat kita coaching dengan coaching. Karena dengan kita mendengarkan aktif dan hadir secara penuh coaching, kita juga bisa merespon masalah yang sedang dihadapi dan kita mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coaching nyaman dan si coaching tersebut mampu bercerita atau sharing bersama dengan coachnya. Bagus sekali Bu. Jadi nanti saya akan beratkan kepada Bu Linda, apakah Bu Linda sudah mendengarkan aktif dari percakapan coaching dan apakah sudah mampu memberikan kehadiran secara penuh ya Bu. Gitu ya Bu? Iya. Oke, berikutnya Bu, indikator apa yang Bu Linda inginkan dari proses pengembangan ini? Yang ingin saya kembangkan tentunya ya Pak, saya inginkan yaitu saya bisa membantu atau memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya bisa membantu si coaching ini menemukan solusinya Pak. Di situ dengan langkah-langkah yang baik. Sudah lengkap dan baik Bu Linda ya untuk persiapannya.
Kemudian nanti semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Kemudian setelah dengan coaching dengan coachingnya nanti ada diskusi lagi Bu ya pasca melakukan observasi. Tentu siap Pak Malik. Kemudian Bu, harapan dari jenengan dari observasi yang kita lakukan ini apa Bu? Yang saya harapkan semoga pelaksanaan coaching yang saya lakukan ini nanti berjalan dengan baik. Coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Coaching bisa mencurahkan keluh kesah atau coaching bisa secara jujur atau terbuka menyampaikan apa yang menjadi permasalahan sehingga solusinya dapat tercapai dengan sendirinya. Ya, terima kasih Bu Linda untuk mengawali sebelum kita dengan melakukan coaching ya. Ya. Dan selamat melakukan coaching ya Bu. Terima kasih Pak Malik. Bu Linda, sebelum dengan mulai coaching dengan jenengan, ini saya harapkan yang membantu saya untuk mengamati bagaimana pelaksanaan coaching jenengan. Boleh ya Bu? Boleh Pak Malik, silakan. Pak Rafiq Bu. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan juga Pak Rafiq. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ani, silakan duduk. Selamat pagi. Silakan duduk. Perkenalkan Pak Malik, Pak Rafiq, ini adalah teman saya yang akan menjadi coaching, yang akan kita lakukan kegiatan coaching pada pagi hari ini. Ya. Halo Bu Anis. Kemarin udah saya ya. Ya, Untuk bertemu di jam istirahat. betul. Ya. Ada apa Bu Anis? Mohon maaf ya. Iya. Saya jadinya mungkin mengganggu waktunya Bu Linda. Tidak apa-apa, silahkan Bu. Begini Bu Linda. Saya itu mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Linda sedia mendengarkan masalah saya dan membantu saya menemukan solusinya? Allah siap membantu masalah yang Bu Anis hadapi. Oke, terima kasih ya Bu Linda. Sama-sama. Masalahnya apa Bu? Coba ceritakan dari awal apa yang sedang Bu Anis hadapi. Mungkin saya bisa membantu. Begini loh Bu Linda. Masalahnya itu tentang murid saya di kelas. Ada 2 murid Bu, yang namanya itu Niko sama Mawar. Nah, saya itu merasa kesal sekali Bu dalam menghadapi mereka berdua itu. Berbagai cara itu sudah saya lakukan agar mereka itu bisa membaca dan menulis dengan lancar, tapi hasilnya itu sepertinya mereka masih saja sulit dalam membaca dan menulis itu. Kira-kira kesempatan apa yang Bu Anis miliki sekarang? Kalau menurut saya, masalah ini itu menjadikan kesempatan saya agar saya dapat mengembangkan diri, terutama diri dapat melatih kesabaran saya, serta dapat mengelola kelas saya dengan baik dan dengan adanya siswa yang berkebutuhan khusus tersebut. Oh begitu, itu bagus sekali Bu Anis. Sehingga Ibu bisa mengembangkan diri Ibu melatih kesabaran, dan dapat mengelola kelas Ibu. Iya Bu, sebenarnya, tapi saya itu bingung harus melakukan dengan cara yang bagaimana lagi ya Bu untuk melakukannya itu Bu. Coba sekarang dari skala 1 hingga 10, di mana Bu Anis sekarang dalam pencapaian tujuan Bu Anis? Menurut saya itu kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 itu sekarang saya dalam pencapaian tujuan di skala 5. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Anis dalam skala 5 tersebut? Saya itu sejujurnya kadang masih bingung Bu. Apa yang saya lakukan tersebut sudah benar atau belum. Terus saya sebenarnya melatih 2 anak tersebut di jam pulang sekolah agar berlatih membaca dan menulis. Juga di rumah saya suruh mereka terus berlatih. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya dulu ya Bu. Selama ini apa yang Bu Anis lakukan di dalam proses belajar mengajar? Selama ini ya biasanya itu saya mengajar dengan
buku teks dan LKS itu belum kerja siswa. Oh iya, mengapa Bu Anis hanya menggunakan buku LKS dan buku teks saja? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, Bu. Jadi siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Itu menurut saya. Sebenarnya yang sudah bagus, Bu Anis sudah menggunakan buku teks dan buku LKS. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Anis mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda, Bu. Jadi cara belajarnya pun berbeda-beda. Bagaimana hasilnya Bu Anis menggunakan sumber belajar tersebut? Itu juga ya, Bu. Kenapa tuh saya nggak kepikiran ya, Bu? Kalau gaya belajar atau karakter siswa itu berbeda-beda. Nah, selama ini kan ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Mereka itu kurang bersemangat dalam belajar. Ditambah dua siswa saya belum lancar dalam baca dan menulis ini. Itulah Bu pentingnya menggunakan media berbagai sumber belajar. Mungkin dengan Ibu menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, akan menambah semangat siswa dalam belajar. Juga Ibu bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sebelum melakukan pembelajaran. Pentingnya kita mengidentifikasi sesuai minat dan kemampuan mereka sebelum mengikuti pembelajaran. Iya ya, Bu, saya pikir ada benar juga ya, Bu. Iya. Seharusnya saya kan menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Itu akan menambah semangat siswa dalam belajar ya, Bu. Terus juga saya belum bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa sebelum melakukan pembelajaran sesuai minat dan kemampuan mereka sebelum mengikuti pembelajaran. Setelah Bu Anis bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini tuh saya merasa kurang nyaman. Terus saya juga merasa resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini, Bu. Akibatnya pekerjaan lain tuh jadi agak terbengkalai dan tidak bisa terselesaikan semua. Lalu apa yang membuat Bu Anis merasa resah atau tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena beberapa siswa itu menurun semangat belajarnya. Terus ditambah dua siswa tersebut belum lancar membaca dan menulis. Ini menjadi beban tersendiri buat saya. Oke, jika saya menunjukkan di sini yang membuat Bu Anis merasa tidak nyaman adalah saat mengajar. Karena Bu Anis mengajar hanya menggunakan buku teks dan LKS, tidak menggunakan media inovatif atau sumber belajar lain. Nah, apa yang akan Bu Anis lakukan sekarang? Iya ya, Bu. Saya kok tidak kepikiran menggunakan media interaktif dalam mengajar. Padahal di perpustakaan ini kan banyak ya media yang bisa saya gunakan juga. Yang gunakan juga ada LCD proyektor serta buku-buku perpus yang bagus. Dan juga ada media lain yang bisa saya gunakan secara langsung. Saya akan merefleksi dan mempersiapkan diri untuk menggunakan media-media tersebut dalam pembelajaran selanjutnya, Bu. Benar sekali Bu Anis, tetap semangat dalam berinovasi dalam pembelajaran yang menarik dengan menggunakan media interaktif. Iya Bu Linda, saya akan mencoba. Sekarang, apa kekuatan Bu Anis dalam mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Kekuatan yang saya miliki itu sebenarnya Bu ya, saya kan bisa mengoperasikan laptop. Ya. Terus juga saya bisa menggunakan proyektor. Saya juga bisa browsing di Google dengan video-video pembelajaran yang menarik. Dan saya sebenarnya bisa membuat media nyata untuk siswa saya. Iya, betul sekali Bu Anis. Ibu bisa menggunakan kemampuan yang Bu Anis miliki. Kira-kira peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bu Anis ambil? Kalau peluang atau kemungkinan yang saya ambil itu siswa saya akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Terus mereka akan lebih menyukai pembelajaran dan beberapa yang belum lancar membaca dan menulis akan lebih lancar dengan dalam membaca dan menulis. Nah, sekarang apa hambatan yang Bu Anis hadapi dalam meraih tujuan tersebut? Untuk hambatan atau gangguan yang mungkin terjadi itu tentang proyektor yang belum dimiliki sekolah. Proyektor yang ada itu dipasang permanen milik K3S ya, kalau LCD-nya kan punya. Terus kalau bisa ya Bu menggunakan
bekas banner itu untuk menyorotkan LCD proyektor itu Bu? Iya Bu, bisa, itu Bu Anies bisa menyorotkan ke tembok. Terus di situ juga Bu Anies kan tadi bisa menggunakan media-media yang lain. Dari apa yang sudah Bu Anies sampaikan tadi, apa rencana Bu Anies ke depannya? Untuk kedepannya saya itu berniat akan menggunakan yang pertama itu media interaktif yang saya sampaikan di atas dulu, terus yang kedua juga saya akan menemui orang tua dari Niko dan Mawar yang kemampuan belajar dan menulisnya kurang tadi agar lebih diperhatikan lagi di rumah. Ketika belajar akan didampingi, jadi akan mereka lebih lancar membaca dan menulis. Oke, lalu dari kedua tadi apa yang menjadi prioritas yang akan Bu Anies lakukan? Yang prioritas utama yang akan saya lakukan yaitu saya akan menemui orang tua dari Niko dan Mawar karena saya belum pernah berkomunikasi dengan mereka tentang permasalahan mereka di sekolah tersebut Bu. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Itu menurut saya ya. Lalu bagaimana dalam proses belajar mengajar Bu Anies selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai media pembelajaran dan buku teks yang sesuai dengan kurikulum. Dan untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan, juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, terus selanjutnya strategi apa yang Bu Anies lakukan? Untuk strategi yang akan saya lakukan adalah dengan itu tadi Bu, mempersiapkan media pembelajaran sebelum mengajar. Jadi saat mengajar itu sudah siap dan saya akan tetap memberikan jam tambahan Bu untuk siswa yang masih kurang dalam pemahaman atau masih mengalami kesulitan membaca dan menulis. Bagus sekali Bu Anies. Lalu bagaimana dengan jangka waktunya Bu Anies? Maksud saya di sini kapan akan Anda mulai kegiatannya ini tadi? Ya untuk jangka waktu yang akan saya laksanakan ya sedapat mungkin akan saya laksanakan saat ini juga Bu. Mungkin setelah kegiatan coaching kita ini. Oke. Lalu bagaimana ukuran keberhasilan dari langkah yang Bu Anies ambil ini tadi? Menurut saya kalau dua anak yang belum lancar membaca dan menulis tadi itu ya ada perubahan bisa lancar membaca dan menulis. Terus anak yang lain akan lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Syukurlah Bu Anies sudah melaksanakan. Lalu dari yang Bu Anies katakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Anies lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Nah, untuk komitmen itu saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian memahami aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas serta penggunaan buku teks, media pembelajaran yang interaktif, inovatif, dan menarik. Oke. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Anies untuk melakukan komitmen tersebut? Nah itu juga yang masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi ya dengan para siswa, kepala sekolah, dan guru mata pelajaran lainnya, sehingga kami bisa sama-sama saling mengingatkan, saling mendukung dalam mengelola kelas. Oke, ide Bu Anies sangat luar biasa, semoga dapat terselesaikan dan Bu Anies dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Terus selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching kita hari ini, Bu Anies? Iya. Terima kasih banyak Winda ya untuk waktunya mendengarkan keluh saya. Jangan bosan ya Winda. Harus juga Bu Anies. Sekarang saya itu merasa bukan sedikit sih, sangat lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa berikan teladan dan baik untuk siswa kita. Terus untuk tindak lanjut dari sesi coaching ini saya harap Bunda juga dapat membantu saya untuk komitmen saya tadi sehingga kelas saya bisa lebih bersemangat dan siswa saya dapat tuntas sesuai dengan KKTP yang ada. Amin, sama-sama Bu Anies. Semoga coaching ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya Bu Anies ya. Terima kasih Bunda ya. Oke, ya Bu Anies. Terima kasih, saya mantap. Oke, terima kasih ya Bu Anies ya. Salam wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Bu Linda, dengan sudah selesai melakukan coaching dengan Bu Anis. Iya Pak Malik, alhamdulillah sudah selesai. Begitu tadi pelaksanaan coaching yang saya lakukan. Bu, bagaimana tadi perasaannya Bu Linda ketika melakukan coaching dengan Bu Anis? Alhamdulillah Pak, perasaan saya lega, senang Pak Malik karena sudah bisa membantu Bu Anis dapat berjalan dengan lancar, Bu Anis dapat menemukan solusi dari masalah yang Bu Anis hadapi. Oke, jadi Bu Linda sudah lega dan sudah senang sekali ya Bu ya. Alhamdulillah ya Pak. Dengan kegiatan coaching tadi ya kan. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya tanyakan ke Bu Linda terkait tadi bagaimana Bu Linda melakukan hubungan. Boleh ya Bu? Nah, silahkan, boleh Pak, monggo. Tadi Bu Linda kan mengatakan bahwa sudah lega dan senang. Ya. Kemudian kira-kira selain itu yang sudah Linda dapatkan apa saja? Selain lega dan senang. Alhamdulillah Pak, saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan proses alukita menurut saya Pak itu tadi. Oke ya, jadi sudah sesuai dengan alukita. Apakah ada lagi Bu yang buat dengan baca semangat? Ada Pak, saya bisa menggali potensi yang ada pada coaching untuk dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching. Oke, jadi itu ya Bu, refleksi dari setelah dengan melakukan coaching dengan Bu Anis. Iya Pak, dan saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga saya membantu coaching saya dapat menemukan solusi karena pertanyaan berbobot ini pada dasarnya ya gimana ya, untuk menggali apa yang ada pada diri coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi yang dia hadapi Pak. Alhamdulillah. Oke. Bu Linda, sebelum dengan lagi melakukan coaching, kita kan sudah berdiskusi ya Bu. Iya Pak. Dengan Bu Linda terkait kompetensi apa yang akan difokuskan, bagaimana persiapannya, ya kan. Kemudian ini ada beberapa catatan dari saya ketika dengan melakukan coaching. Mohon izin saya bacakan ya Bu. Oke, monggo Pak Malik. Tadi Bu Linda sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, kan sudah sesuai dan sudah lancar Bu ya sekali. Kemudian Bu Linda juga sudah kan menanyakan tujuan sesuai alurnya Bu ya. Iya. Membantu mengidentifikasi, kemudian membantu coaching menggunakan narasi dan membuat dan coachingnya lebih bertanggung jawab Bu ya. Kemudian juga Bu Linda sudah hadir secara penuh ya Bu dalam membimbing coaching tadi. Kemudian si coaching tadi yang Bu Anis akhirnya mampu ya Bu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya betul. Jadi solusinya muncul dari Bu Anis. Bu Anis sendiri, iya bukan. Ya. Nah, Bu Linda juga tadi saya lihat ya mendorong si coach ini akhirnya merasa nyaman sehingga mampu menyampaikan keluh-kesahnya secara terbuka, jujur ke Bu Linda. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Malik dengan menunggu. Sama-sama Bu Linda kan akhirnya kan bisa menggali ide-ide dari coaching. Nah, kira-kira apalagi nih yang Bu Linda harapkan setelah Bu Linda ini mampu melaksanakan proses coaching Bu. Terus kemudian kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi ke depan? Oke, begini Pak Malik. Tentunya yang ingin saya harapkan saya bisa melakukan proses coaching dengan baik lagi dan juga bisa memahami, mendalami lagi proses alur kita. Pokoknya saya akan terus belajar dan belajar lagi Pak. Jadi karena pada kemauan untuk belajar ya Bu. Siap, pasti Bu. Iya. Ya, bagus sekali Bu. Saya ucapkan selamat dan sukses untuk Bu Linda. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi dan benar-benar luar kepala Bu ya ketika melakukan coaching dengan perawat dan mungkin hanya perawat. Oke, terima kasih Pak Malik. Terima kasih banyak atas bantuannya dan juga observasinya.
dan itu akan memotivasi saya lebih baik lagi. Kapan kita ada waktu, saya menjadi gurunya Bu. Oke. Ya, baik Bu ya. Terima kasih Bu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.